Kami bersyukur, kami memuji, memuliakan Engkau Allah yang maha besar. Cinta di atas cinta yang paling mulia, keajaiban di atas keajaiban yang paling dahsyat Engkau perbuat bagi kami. Engkau Allah yang maha tinggi, absolut, transenden, sempurna adanya, nggak perlu apa-apa, nggak perlu siapa-siapa. Kekal hingga kekal Engkau mulia adanya. Tetapi karena keajaiban rahmat-Mu, kami pendosa keji, kami harus binasa selama-lamanya. Engkau hadir bagi kami. Engkau Allah Immanuel, menebus, menyelamatkan kami, menjadikan kami begitu spesial, karena rahmat-Mu menjadi anak yang Kau kasihi. Bahkan rindu mau kami terus dalam rencana-Mu yang mulia. Hati kami, mulut kami penuh dengan syukur ya Tuhan. Dan terima kasih spesial hari ini lagi Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda firman Allah. Roh Kudus yang baik, mohon singkapkan firman Allah itu kepada kami. Betapa kami sangat membutuhkan sabda-Mu itu. Kami sangat rindu firman tertulis jadi firman hidup dalam hidup kami. Firman Allah yang tidak pernah berubah mengubah hidup kami. Tolong hamba-Mu yang sangat terbatas, tidak berguna tanpa Tuhan. Mohon urapi pakai hamba saudara berkat. Tutur kata kalimat saudara Kau pakailah menjadi saluran berkat hari ini. Firman-Mu disampaikan dengan jelas. Dan umat-Mu sungguh diberkati dengan berkat yang besar. Dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami telah condongkan hidup kami. Berpegang kepada sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami. Kami suka akan sabda-Mu. Damai sejahtera Allah turun atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Senang untuk satu kesempatan anugerah boleh melayani firman Tuhan hari ini. Mari saudara kita buka kitab suci kita, dua bagian firman Tuhan. Pertama Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Yang kedua nanti Matius 1 ayatnya ke-21 sampai 23. Tekanannya sama tentang Immanuel. Konteksnya, konteks yang sangat namanya mustahil, begitu sangat tidak mungkin, tapi kehadiran Immanuel memberikan jawaban pasti. Saya bacakan sebentar Yesaya 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tolong kita batasi saudara. Lalu Matius pasal 1. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Rasanya secara umum kita sudah tahu, bahkan saya dulu pernah sekolah minggu kelas 2, saya ingat ayat hafalan saya Matius 1 ayatnya yang bukan ayat hafalan, sebetulnya istilahnya pajojorhon, bahasa Bataknya di HKBP saudara, atau liturgi. Nah, istilah Immanuel nampaknya kita nggak asing lagi. Saya katakan tadi, kelas 2 SD, saya dengan tegap, dengan sikap, begitu suara lantang, karena Bapak saya haruskan itu, saudara, untuk meriakkan kalimat ini, firman Tuhan ini, dengan keras, ketika puncaknya berkata, Immanuel. Wah, saya kira semua kita tahu artinya Allah beserta kita. Tapi dalam konteks aslinya, kata Immanuel sebetulnya, saudara, terjemahan praktisnya begini. Ini aku sendiri hadir bagimu. Aku sendiri. Kalau saudara lihat konteks Yesaya 7, juga lihat konteks itu sekitar Matius, kata aku sendiri, Immanuel, aku sendiri menyertai engkau. Ini begitu sangat menakjubkan sekali. Karena kata yang dipakai kata aku di sana, bukan kata yang dipakai kata El Shaddai, atau Elohim, atau kata Theos, saudara, tapi kata yang dipakai kata dalam perjanjian lama kata Yahweh, perjanjian baru kata Kurios. Itu bicara apa? Satu pribadi yang absolut transenden, begitu maha tinggi, maha mulia, maha besar, Allah yang agung, pencipta semesta, Allah yang tidak pernah berubah dan tidak bisa diubahkan, Allah yang mulia itu, Allah sendiri terlibat dalam hidup kita. Ini aku hadir bagimu. Itu sangat menakjubkan, saudara. Itu cinta di atas cinta yang paling mulia. Itu keajaiban di atas keajaiban yang paling menakjubkan sekali. Dan selalu konteks Immanuel muncul. Memang saudara kalau kita lihat,
dalam kitab suci hanya 2 saja konteksnya bicara muncul kata Immanuel. Pertama Yesaya 7 memang diulang kembali dalam Yesaya pasal 8 ayat 8. Lalu perjanjian lama digenapi dalam Yesaya dalam Matius pasal 1 ayat 23 tadi. Dan konteks kata Immanuel muncul adalah ketika situasi konfrontasi keras, situasi orang-orang sekitar atau bangsa Israel atau orang-orang umat Tuhan yang katanya orang pilihan itu dalam kekelaman besar, dalam situasi namanya begitu mustahil, nampak menjadi hari-hari esok nampaknya begitu mustahil, tetapi muncul kata, ini aku menyertai engkau. Maka ketidakmungkinan menjadi mungkin. Secara praktis, gambaran itu dicontohkan saudara ketika murid-murid di tengah-tengah angin sakal. Angin gelombang sakal yang nampaknya begitu mustahil mereka lewati, saudara. Kalau kita baca konteks ayat itu orang Israel untuk menyeberang, itu perjalanan 13. Kira-kira 3, kalau dihitung kilometer, itu 13 kilo, saudara. Dalam perjalanan mereka sekitar 3,5 kiloan, saudara Pak, sekitar 3,5 sampai 4 kilo, mereka mendayung sekitar mulai 6:30 sampai jam 3 dini hari. Mereka tetap di tempat. Begitu lelah. Dan angin sakal begitu besar, gelombang besar akan menelan mereka, saudara. Lautan luas itu bagaikan kuburan besar untuk menguburkan mereka. Mustahil mereka berjalan. Bayangkan sekali lagi dari 6:30 sampai jam 3, mereka tetap mengayuh di tempat. Tenaga sudah habis. Saya bayangkan Petrus dan kawan-kawan sudah nampaknya begitu sangat lelah. Otot-otot mereka sudah mulai begitu sangat sakit. Mereka begitu menderita tetap di tempat. Dan kalau sudah baca firman Tuhan kata begini. Lalu malam itu Yesus berjalan, gelombang yang begitu besar, saudara. Yang siap menenggelamkan mereka. Justru gelombang yang besar itu ada di bawah telapak kaki Kristus. Sungguh dia Kurios agung. Sungguh dia Tuhan yang maha besar. Dia berjalan dalam kata kita begini. Ini aku, tenanglah. Ini aku Kurios, aku Yahweh yang maha besar. Lalu kata Alkitab, ketika Yesus hadir di tempat itu, ketidakmungkinan menjadi mungkin, saudara. Bukan saja reda gelombang itu. Bukan saja reda badai besar itu. Tapi kata Alkitab begini, kalau saudara baca Yohanes 6 berkata begini. Seketika itu juga mereka tiba di seberang. Keren ya? Tidak dikatakan 1 jam berikutnya. Tidak dikatakan setengah jam berikutnya. Tidak dikatakan 15 menit berikutnya. Seketika itu juga. Itu kata firman Tuhan. Dan konteks bahasa aslinya betul-betul seketika. Apa yang dicari begitu perjalanan panjang, bahkan mustahil bisa dilewati. Nampaknya begitu mustahil bisa bergerak terus melaju. Tetapi kehadiran Tuhan memberikan jawaban. Ketidakpastian menjadi pasti. Kemustahilan menjadi tidak ada yang mustahil lagi. Saudara, kita hari ini belajar. Kalau kita ingat 2 konteks firman Tuhan Yesaya dan kitab Matius tadi, memang betul-betul kata iman yang muncul, betul-betul ini aku hadir bagimu. Sebagai jawaban, ada krisis, konfrontasi keras, kemustahilan menjadi tidak ada lagi yang mustahil. Contoh gambaran jelas. Kalau saudara ingat Yesaya 7 tadi, misalnya pelan-pelan baca ayat 1, ayat 2, lalu pas baca Yesaya 8, ayat 1, ayat 2, terus ke bawah, ada 3 bangsa besar mengepung seorang raja, Raja Yehuda. Raja Aram, Raja Israel, Raja Asyur. Namanya Pasyur, betul-betul mengepung dan nampaknya mustahil dihadapi. Begitu ketakutan kata firman Tuhan. Saudara lihat ayat 4, ayat 5, begitu ketakutan seperti pohon yang digoyangkan angin. Itu gambaran bahwa bangsa Yehuda, rajanya dan bangsa Yehuda itu akan betul-betul bukan saja patah. Tapi sampai akar-akarnya hancur, tercabut saudara. Digoyangkan. Tapi kata Alkitab, apa yang nampaknya begitu mustahil karena kehadiran Tuhan, nampaknya mereka seperti angin besar yang siap menghancurkan Raja Israel dengan bangsa itu, bahkan seperti api yang siap menghanguskan, kini menjadi puntung kayu api yang gak ada apa-apanya. Bahkan kalau sudah baca Yesaya pasal 8 terus baca ke bawah, Kristus Tuhan, Yahweh yang mulia itu karena hadir, maka terobosan terjadi. Apa yang nampaknya stuck, apa nampaknya begitu nggak mungkin bisa bergerak lagi, apa nampaknya begitu bisa melumpuhkan, apa yang nampaknya begitu sangat mustahil, justru kehadirannya memberikan terobosan besar.
Itu konteks kitab Yesaya muncul kata Immanuel. Konteks kitab Matius muncul kata Immanuel. Juga situasi nampaknya mustahil dihadapi bangsa itu, saudara. Kita tahu persis kitab Matius adalah permulaan dari kitab Perjanjian Baru. Jarak antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama itu jaraknya 400 tahun. Para teolog, para ahli Alkitab berkata itu masa kekelaman, masa kegelapan, masa kesuraman, masa tidak tentu arah, masa mustahil bangsa itu akan bisa melangkah masa ke depan mereka. Masa begitu suram dan kelam. Sejajar dengan Yesaya 9 ayat 1, ayat 2, Yesaya 8 ayat 23. Begitu kelam, begitu suram, begitu tidak tentu arah, begitu terjepit, begitu dikuk perhambaan. Dan tidak berdaya sama sekali. Tapi muncul kata, Immanuel, ini aku hadir bagimu. Jawab pasti pun terjadi. Saudara masih ingat mungkin Yesaya yang saya sebut tadi? Yesaya 8 ayat 3 katakan bangsa itu dalam kuk perhambaan. Dalam kegelapan, kata gelap sana gelap banget. Itu bukan saja gelap sekitar mereka. Mereka dalam keadaan buta, saudara. Jadi gelap banget. Ada orang bertanya begini sama saya. Gelap itu kayak mana, Pak? Gelap seperti itu begitu menakutkan sekali. Gelap itu seperti seorang yang buta di tengah-tengah gelap gulita, di hutan belantara, cari kucing hitam. Waduh, nggak usah cari kucing hitam, saudara. Kucing putih bersih pun nggak dapat, saudara. Bentur sana, bentur sini, bentur, nggak ada harapan. Begitu kelam, begitu gelap. Tapi kita semua tahu persis, Yesaya 9 tidak berakhir di sana. Tidak berhenti di situ. Kenapa? Dikatakan ayat 5, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Keren ya? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan buat kita. Dia Immanuel. Siapa itu? His name is Wonderful, Counselor, Mighty God, King of Peace, Father Everlasting. Dia katakan dia itu apa? Dia Counselor. Bukan saja Counselor, tapi sebenarnya dia adalah Wonderful, Counselor, Mighty God, lalu King of Peace. Bahkan sekaligus dikatakan Father Everlasting. Jawaban pasti. Ketidakmungkinan menjadi mungkin. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan 7 secara praktis, 7 poin penting. Singkat-singkat saja, saudara kasih Tuhan. Coba kita melihat ada 7 hal praktis. Immanuel, ini aku hadir untukmu. Yang nggak mungkin menjadi mungkin. Dari hal apa saja, saudara? Yang pertama, dari masalah dosa. Matius 1, sekali lagi saya bacakan ayat 21 berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia, umatnya dari dosa. Saudara, banyak karena istilah dosa udah biasa terdengar. Istilah dosa dianggap itu kadang-kadang dianggap begitu manusiawi, wajar. Dan orang berkata tak ada manusia yang tak berdosa. Jadi wajar saja. Saudara, dosa itu fatal. Agak lemah terjemahan dipakai kata harmatia. Harmatia itu enggak mengenai sasaran. Betul. Sebetulnya kalau hanya terjemahan sekedar enggak mengenai kesasaran, orang bisa berkata begini, kan hampir kena. Betul, enggak sampai kepada titik nol. Ya, titik angka 100-nya. Tapi saya kan sudah ke titik sedikit 100-nya. Enggak apa-apalah. Tapi sebetulnya soal kesatuan kata dosa, itu bukan sekedar harmatia, tidak mengenai sasaran. Kata dosa itu pemberontakan keji, itu fatal, itu merusak, itu kebinasaan. Makanya saudara, enggak usah heran ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, tidak menurut standar Allah. Ketika mereka berbuat dosa, yang terjadi apa? Kata Alkitab, kalau kau makan buah itu kau akan mati. Itu fatal. Nama mati di sana, pengertian hurufnya berarti mati. Nah, namanya mati, nggak perlu kita cari pengalaman ya. Mau cari pengalaman mati, itu konyol sahabat, maafkan saya. Dekat rumah saya ini ada stasiun Cakung, saudara. Wah, rel kereta ada di situ, saudara. Cuman saya nggak anjurkan, cuman kalau saudara pengen juga mau cari pengalaman mati, maaf, saudara. Itu konyol sekali. Dosa itu fatal. Dosa itu bukan saja keji, tapi begitu menghancurkan.
Maka ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, kata Tuhan mati, dan ekspresi Tuhan, kata firman Tuhan, Allah meratap, Adam, di mana kamu? Yesaya pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 5 kata hati Allah pilu. Bandingkan dengan firman Tuhan kata Alkitab, Roma 6:3, upah dosa adalah maut fatal. Bandingkan Efesus pasal 2 ayat 1, 2, 3 berkata bersana, ayat 1 kata kamu mati karena dosa-dosamu, dan kamu hidup dalam dosamu, dan kamu dalam perbudakan dosa itu, dan kamu harus binasa. Dosa itu fatal. Kalau kita ingat terus Efesus 2 ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Ayat 4 kata tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar bagi kita. Ayat 4, 5, 6, 8, 10 diulang kata begini, in Christ, in Christ, in Christ. Di dalam Kristus, kamu harusnya binasa, dapat diselamatkan. Kamu harusnya mati fatal, dapat dihidupkan. Kamu yang sunyi, kosong, senyap selama-lamanya, dapat bisa melimpah dalam Dia. Immanuel. Ada jawaban atas apa? Mustahil manusia dapat menyelesaikan dosanya. Tentu nggak mungkin. Kalau saudara baca ayat 8, 9 kita tahu persis, itu bukan karena hasil perbuatan baik kita, itu semua kan anugerah. Anugerah apa? Di dalam Kristus kata ayat itu. Nggak bisa dalam manapun. Roma 6 ayat 3 saya kira kita semua kita hafal. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus, hanya dalam Dia saja, memberikan keselamatan bagi kita. Bahwa mustahil manusia. Agama nggak bisa menyelamatkan. Jasa baik kita nggak bisa menyelamatkan. Semua prestasi rohani kita, kesalahan kita nggak bisa menyelamatkan. Bentuk apapun prestasi pun nggak bisa menyelamatkan. Mustahil bisa selamat. Kecuali cinta di atas cinta Allah perbuat. Keajaiban rahmatnya yang besar Dia perbuat. Allah sendiri menjadi manusia. Immanuel. Hadir dan mati bagi kita. Dan pada kayu salib yang benar dan mulia itu Dia berkata, tetelestai, selesailah. Dia sungguh menyelesaikan dosa kita. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, Dia bukan sekedar menyelesaikan dosa kita dalam pengertian Dia mengampuni kita. Dia menyucikan kita. Dia menebus kita. Tapi kata ini pakai menyelamatkan dosa, itu juga kata kerja yang terus membuat kita cakap, mampu supaya tidak terus jatuh lagi dalam dosa. Jadi pengertian menyelamatkan rangkap dua, saudara. Pertama, menyelamatkan kita untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa dan kekejian kita. Tapi kedua juga, menyelamatkan dikatakan, itu juga berarti membuat kita cakap, mampu untuk tetap menjaga kekudusan. Kalau saudara saya jatuh dalam dosa, itu karena pilihan kita. Tapi sepanjang saudara tetap ada dalam Dia, dalam kuasa-kuasanya, dalam Immanuel tetap, saudara bisa handal dan tetap handal untuk terus berjalan dalam kekudusan. Saya kasih ilustrasi sederhana, saudara ya. Satu kali dalam kitab suci, dalam Yohanes pasal 5, Tuhan berkata begini, seorang lumpuh yang sudah disembuhkan. Dia berkata begini, jangan lagi berbuat dosa. Saudara, saya mau tanya sebentar. Andaikan Tuhan berkata begini, jangan lagi berbuat dosa. Sama orang lumpuh ini, sama saudara sendiri, sama tiap-tiap kita. Kalau kita nggak memadai, nggak punya kekuatan, nggak punya kecakapan untuk tetap tidak lagi berbuat dosa, itu namanya omongan Tuhan itu sia-sia, saudara. Omong kosong. Itu sama saja Tuhan ngomong sama siput, cepat lari seperti kuda kecepatanmu. Siput nggak mungkin bisa lari cepat seperti kuda. Richard, jangan lagi berbuat dosa. Tapi saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya kecakapan, karena saya punya keinginan daging, saya lahir dari dosa, kecuali saya berbuat dosa, betul Dia sudah ampuni saya, tapi Tuhan katakan, Richard, jangan lagi berbuat dosa. Tapi saya tidak punya kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Omongan Tuhan itu sia-sia namanya. Ngerti maksud saya? Sama seperti siput lari cepat seperti kuda. Itu sia-sia. Tapi sebetulnya siput bisa lari cepat seperti kuda. Bisa nggak, saudara? Siput lari seperti kuda. Ayo, Kak Pinkan, bisa nggak? Yang senior nih. Bisa ya? Bisa. Kalau apa? Si siput ada di atas kepala kuda. Dia lari secepat kuda, saudara.
Saudara, ketika sedang saya dikatakan dia menyamaki kita dosa, betul mustahil kita akan diselamatkan, betul kita pasti binasakan neraka selama-lamanya, mustahil selamat, dia selamatkan kita lewat Yesus Tuhan Immanuel. Tetapi juga ia menyelamatkan berarti membuat saudara saya handal, mampu, tetap hidup dalam kesuciannya. Tidak lagi berbuat dosa. Karena dia Immanuel. Oke. Saya kasih gambar sederhana-saudara. Mungkin semua kita hafal Roma 8 ayat 1 ya. Kalau lupa manusiawi. Roma 8 ayat 1 bilang begini. Kamu tidak di bawah hukum lagi. Karena kamu ada di dalam Kristus. Hukum yang dimaksud, saudara lihat ayat 1, 2, 3, 4, pasal 7. Hukum buat kita jatuh. Hukum itu kan begini. Sudah memang demikian. Contoh, hukum gravitasi. Pasti jatuh. Pasti jatuh. Pasti jatuh. Setiap kita pasti jatuh lagi dalam dosa. Tapi kamu di dalam Kristus tidak di bawah hukum lagi katanya. Logika gampang pernah saya sampaikan. Saya kira di persekutuan kita, mungkin sudah 4-5 tahun yang lalu. Pesawat, dia bisa tetap terbang tinggi menuju sasarannya. Kenapa? Karena dia betul ada hukum gravitasi membuat dia jatuh, tetapi dia nggak perlu jatuh. Karena ada apa? Hukum dalam diri pesawat ini lebih handal dari hukum gravitasi. Namanya hukum aerodinamik. Mau pesawat ini terbang. Kalau saya sepanjang ada dalam pesawat ini, di bawah hukum kuasa, hukum aerodinamik, saya akan terus terbang menuju sasaran. Tapi kalau jatuh, itu karena pilihan saya keluar dari pesawat, saudara. Kebodohan saya. Kalau saya waktu lalu pernah jatuh, itu karena kebodohan saya memilihnya. Tapi Allah Immanuel sangat handal buat saudara saya handal. Apapun masa lalu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sabda, Immanuel. Ini aku menyertai kamu. Wah, keren sekali, saudara. Itu berarti apa? Ia sedia Tuhan kita menyertai kita 24 jam tanpa terlewatkan 1 menit pun. 24 jam terus dalam perhatiannya, dalam penyertaannya, untuk apa? Saudara baca firman Tuhan katakan dalam Yesaya, Mazmur 32 ayat 6 ayat 8. Untuk menuntun, untuk mengajari kita. Supaya kita lebih bijaksana. Supaya kita bisa mencapai sasaran-sasaran kemuliaan yang besar. Supaya kita sampai kepada destiny Tuhan. Yang Tuhan mau tetapkan buat kita. Destiny kita yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Ia tidak biarkan kita sendirian. Dia bagaikan guru kelas yang tidak pernah meninggalkan ruang kelasnya. Dia siap menuntun, mengajari dengan situasi, dengan keadaan, tentu pertama-tama dengan firman Allah. Oleh rohnya yang kudus membawa kita terus dalam kebenarannya. Tapi kadang-kadang ada Tuhan izinkan peristiwa, keadaan, situasi. Sebetulnya itu jalan-jalan Tuhan izinkan supaya kita dituntunnya. Untuk semakin mendekat, bahkan semakin serupa dengan Kristus. Dia siap menuntun kita ke sana. Bacalah Yesaya pasal 6, Yohanes pasal 16 ayat 13. Dia rindu membawa kita dalam seluruh kebenarannya. Supaya kita makin serupa dengan dia. Bacalah Filipi pasal yang kedua ayat 12, 13 sampai 16. Supaya nanti kita bisa bertemu muka demi muka dengan dia. Kita menjadi serupa dengan dia. Wah, keren banget ya. Kita bertemu muka demi muka dengan Tuhan. Saudara, bahasa asli pakai bertemu muka demi muka begini, saudara. Seperti saudara bercermin. Saudara kalau bercermin, saudara ketemu wajah siapa? Saya ini pendek sedikit kekar. Kalau saya bercermin, saya pasti pede sekali kalau ketemu wajah saya sendiri. Tapi bayangkan saja kalau saya bercermin, ketemu orang, katakanlah aktor hebat, saudara. Saya nggak hafal nama-nama aktor, saudara. Ada saya kenal nama aktor zaman dulu namanya Alain Delon. Ganteng, gagah. Ketika saya bercermin, saya ketemu Alain Delon. Kira-kira saya kayak mana, saudara? Sikap saya kayak mana? Saya kira saya pingsan, saudara ya. Nggak ketemu wajah saya. Seganteng-gantengnya itu saya nggak pede bilang gini. Wow, gua banget. Nggak bisa, saudara. Itu Alain Delon. Gua siapa? Nggak bisa, saudara. Tahukah kita pengertian firman Tuhan katakan bertemu muka demi muka dengan Kristus? Itu berarti begini, saudara. Saudara ketika bertemu ke muka, saudara bisa menatap dia. Dan saudara berkata begini, gua banget. Dan dia jawab, gua banget.
Karena mukanya mirip, saudara. Dan roh Tuhan, Kristus sendiri hadir bagi kita, terlibat penuh setiap waktu untuk membawa kita serupa dengan Dia. Itulah tujuan kekal. Keberhasilan bukan karena punya investasi begitu besar di bumi ini. Keberhasilan bukan ke saudara dan saya begitu nampaknya popularitas semakin meninggi. Keberhasilan bukan karena daya pengaruh saudara begitu hebat di bumi ini. Keberhasilan itu saudara mencapai destininya Tuhan. Apa destininya? Menjadi serupa dengan Dia. Dan untuk sampai serupa dengan Dia, keren. Tuhan Immanuel, Dia hadir dalam hidup kita untuk mengajari kita, menuntun kita, membimbing kita. Bukan supaya sukses di bumi, saudara. Kalau sukses di bumi pakai dukun juga bisa, maaf saudara. Tapi supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Itu keren. Sehingga muka demi muka ketemu, saudara menatap Dia dan Dia menatap saudara. Saudara bisa berkata, gua banget, Dia juga gua banget. Asal jangan waktu saudara bertemu dengan Dia bilang, saudara bilang, gua banget. Tapi Tuhan jawab, enggak banget. Lo kebangetan. Aku Immanuel, tapi kau nggak mau kuajari, kau nggak mau kutuntun supaya bijaksana, kubentuk, kuproses lebih indah dalam kemuliaanku. Ya, yang ketiga saudara, Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu berarti saudara dan saya handal sungguh menjalankan peran kita, menjalankan tugas kita. Apa peran saudara? Yosua ketika menyongsong masa depan, perannya jadi pemimpin, estafeta kepemimpinan terjadi, dia menggantikan Musa. Nampaknya dia bingung bagaimana menghadapi hari esoknya. Tapi Tuhan katakan ulang-ulang Yosua pasal 1 ayat 5, aku menyertai engkau. Ayat 9, aku menyertai engkau. Engkau sanggup menjalankan tugas. Musa setelah 40 tahun di Mesir, dia jadi gembala domba 40 tahun. Lalu Allah songsong dia, Musa pergi, bebaskan bangsaku. Musa katakan aku tidak pintar bicara. Aku nggak bisa apa-apa. Tuhan katakan aku yang menyuruh engkau. Aku sendiri menyertai engkau untuk menjalankan tugas. Saudara saya, berapa banyak, maafkan saya, kalau kita kembali lihat ke belakang, saudara, berapa banyak, saudara, ini sudah mau penghujung tahun, saudara, berapa banyak kita kelelahan menjalankan tugas kita, menjalankan peran kita. Sebagai bapak rumah tangga, kalau bapak kan banyak perannya, bapak rumah tangga, seorang yang bekerja di kantor, seorang pribadi anggota masyarakat, apapun peran saudara, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pribadi, berapa banyak kita peran-peran kita, seringkali kita, maafkan saya, kalau katain saya pakai, peran kita seringkali jadi pecundang. Jadi korban, capek, nyanyian nampaknya kita nyanyikan lagu, saya lelah berjalan dalam dunia yang fana, saya rindu bertemu, pengen cepat-cepat ke surga. Betul pengen saudara. Kemarin kami ada 4 orang, anak papa mama kami, ada laki-laki 4. Saya, Pak Ridwan, Pak Madong, namanya Pak James. 4-4-nya hamba Tuhan, saudara. Lalu kami ketemu 4-4. Dan orang yang 4-4 ini usianya sudah 62, 64, 65, 67, saudara. Kami berempat, supaya agak seru kami di Kopi Joni. Kumpulnya di Kopi Joni, saudara. Saya nggak ketemu sama siapa itu, lawyers. Kami berempat ngobrol. Lalu waktu ngobrol-ngobrol, betapa kami bersuka cita banyak hal, saudara. Di tengah-tengah rebut waktu karena malam ada pelayanan Natal. Kami ambil waktu jam 3 kumpul sampai jam 6. Dari situ kami berangkat masing-masing ke tempat pelayanan. Ngobrol-ngobrol, lalu abang saya berkata begini. Abang paling tua namanya Madong. Dia bilang gini, jangan-jangan 5 tahun lagi kita nggak bisa duduk gini ya. Saya langsung bilang gini, saya kenal baik sama Pak Kaleb Tong. Pak Kaleb Tong, 85 tahun, baru dipanggil Tuhan. Masih kuat lah. Saya masih mengunjungi beliau ke Bandung. Ketika usianya 84, masih kuat, masih tangguh melayani Tuhan. Wah. Tapi masa saya begini, saudara. Saya akhirnya bilang sama abang saya, udah lelah nih. Lelah sih enggak, Cat. Cuma realistis lah. Kita kan pengen ke surga juga. Ya, saudara kesan Tuhan. Cuman abang saya bilang gini, cuman saya kasihan. Istri saya itu terlalu manja dari dulu. Kalau saya meninggal duluan, dia mampu nggak menjalankan perannya sebagai seorang wanita tanpa suami.
Sebagai opung yang punya cucu ada 4 orang. Mampu nggak ya? Tapi saya diingatkan kata Immanuel. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun konsentrasinya. Saudara dan saya, kata Tuhan Immanuel. Engkau cakap menjalankan peranmu. Engkau cakap menjalankan tugasmu. Bukan cakap untuk sekedar bertahan. Tapi cakap terus melaju. Terus bawa impact yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Apapun situasinya. Yang keempat, saudara dan saya Immanuel, itu berarti saudara dapat menikmati rasa cukup. Wah, saudara. Ibrani 13 ayat 5 katakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab aku sekali-kali tidak meninggalkan kau, aku tidak membiarkan kau. Immanuel, saudara bisa menikmati rasa cukup. Rasa cukup itu hanya di dalam Tuhan, saudara. Di luar Tuhan nggak bisa menikmati rasa cukup. Bukan karena kita agama Kristen. Wah, saudara kasih Tuhan, berapa banyak kita terus tidak bisa menikmati rasa cukup. Contoh begini ya, maafkan saudara. Andaikan saudara sebagai seorang istri, bisa nggak saudara menatap suami saudara berkata begini dengan jujur? Darling, atau sayang, saya berkata jujur sama kamu. Saya sangat puas aku jadi istrimu. Engkau suami saya. Dan saya percaya kau juga pasti puas. Dan menikmati rasa cukup. Sayalah istrimu. Bisa nggak kira-kira ya? Nggak ngerti bahasa saya ya? Berapa banyak kita susah sekali menikmati rasa cukup. Kok begini, kok kayak gini, kok ini suami gue. Kok anak gue kayak gini, nggak kayak orang. Susah menikmati rasa cukup. Contoh sederhana, berapa banyak kita pernah impikan kalau gaji saya 7 juta cukup. Setelah kita dapat 7 juta, setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, cukup nggak? Nggak cukup. Waktu orang-orang diberkati nikah, mereka saling memandang wajah kekasihnya dan berkata, cukup. Bahkan apa? Sempurna. Itu kan hari pertama. Namanya juga bulan madu. Belum tahun empedu. Susah kadang-kadang menikmati rasa cukup, saudara. Hanya dalam Kristus kita bisa menikmati rasa cukup. Bandingkan nanti dalam Filipi pasal 4 ayat 12, Paulus menikmati rasa cukup yang kuat. Dia berkata begini, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Puas kan? Nikmati rasa cukup ya. Jadi nanti ibu-ibu yang ada kekasihnya, suaminya, pegang tangannya suami, dua-dua, tatap dia berkata begini, darling, engkau cukup bagiku. Temui anak saudara, engkau cukup bagiku. Nanti saudara bercermin, saudara lihat aja saudara, gua banget cukup bagiku. Gitu ya. Cukup ya? Pokoknya apa yang Tuhan percayakan, kerjakan aja maksimal. Kalau besok ada promosi, itu juga cukup. Nggak ada promosi, itu juga cukup. Saudara, cukup. Nah, yang kelima, aku menyertai engkau. Iman Allah menyertai. Tuhan, Yahweh, Kurios Agung yang menyertai. Itu berarti saudara diluputkan dari mara bahaya. Allah nggak pernah janjikan kalau kita hidup dalam Dia, semua jalan jadi mudah. Allah tidak pernah janjikan kalau kita dalam Dia tidak ada masalah besar datang. Allah tidak pernah janjikan bahwa kita dalam Dia pencobaan, godaan untuk menghancurkan kita. Tidak ada gangguan sama sekali. Allah nggak pernah janjikan itu. Yang Allah janjikan, I am with you. Allah menyertai kita sehingga kita sanggup luput, sanggup disanggupkan melewati mara bahaya itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Wow. Saya kira tahun-tahun yang kita lewati, 2 tahun belakangan ini, tahun-tahun begitu banyak maut. Saya punya orang-orang dekat, pendeta-pendeta juga meninggal, saudara. Orang pertama kali meninggal bulan 4, bulan 5, itu hamba-hamba Tuhan teman-teman saya dari Bandung. Ada pendetanya. Lalu bulan 6, teman baik saya namanya Fuksi. Seorang pendeta juga. Lalu ada namanya Pak Ariento. Seorang hamba Tuhan yang begitu sangat setia, saudara. Aduh, ada mara bahaya. Bisa saja mara bahaya itu fisikal, secara fisik, jiwa. Tapi bisa jadi mara bahaya itu secara spiritual kita. Di mana-mana ada. Daniel mengalami mara bahaya. Baik itu secara fisik, juga spiritual. Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi Alkitab berkata, kalau saya lihat pahlawan-pahlawan iman Ibrani 11, kenapa mereka cakap? Mereka mampu.
Karena Allah menyertai mereka. Yang keenam, saudara. Allah menyertai Immanuel. Itu berarti saudara dapat sungguh-sungguh dinamis dan produktif. Apapun talent saudara. Apapun kecakapan intelektual saudara dan saya. Apapun kedudukan sosial kita. Kita dapat menjadi orang yang dinamis dan produktif. Matius 28 ayat 19-20 katakan. Pergi, jadikan semua bangsa. Wow, itu banyak sekali saudara. Semua bangsa. Tapi Tuhan janjikan, I am with you. Saudara bisa punya impact besar. Dinamis. Makanya saudara lihat bagaimana ketika Allah menyertai mereka. Roh Kudus dicurahkan. Kata Roh Kudus dipakai juga Roh Kristus. Hadir dalam hidup mereka. Lihat Simon yang labil. Jadi Petra. Begitu produktif. Dinamis produktif. Perempuan Lydia. Yang latar belakang Yahudi punya gambaran perempuan itu tidak pantas. Tidak layak. Tidak diperhitungkan. Thomas peragu. Jadi misionari di India. Begitu dinamis. Punya impact besar, saudara. Wah, saudara, saya sudah menyaksikan begitu banyak anak-anak Tuhan. Saya mulai melayani tahun 79. Saya lihat tahun 80. Orang-orang nampaknya secara intelektual sederhana. Orang-orang nampaknya secara intelektual nampaknya hebat. Ada orang berkata karena intelektual saya hebat, saya sulit dipakai Tuhan. No, siapapun kita. Kalau kita di tangan Tuhan yang handal. Allah yang menyertai itu. Kita semua bisa dinamis dan produktif. Boleh saya tanya sebentar, saudara? Sepanjang tahun ini, betul COVID, kita jarang ketemu orang, tapi keren, saudara. Semua kita jadi kreatif, main di multimedia sosial. Betul ya? Berapa banyak kita jangkau lewat sarana-sarana itu, saudara. Saudara, saya pertama kali khotbah di penjara Cipinang, saya kaget sekali, saudara. Itu saya ingat sekali, saya khotbah di penjara Cipinang itu bulan 2, tahun 82. Pertama sekali saya khotbah di Cipinang. Waktu saya hadir di sana, dengan keyakinan penuh hari saya akan khotbah KKR, orang-orang yang akan bertobat, diselamatkan, itu yakin saya, saudara. Lalu mereka nyanyi lagu pertama, lagunya begini. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Langsung saya nggak pede khotbah, saudara. Mereka nyanyinya mencari domba yang sesat, saudara. Saya pikir yang sesat yang mana, bingung saya. Saya dulu masih begitu polos. 3 tahun pertama pelayanan saya. Mereka nyanyi begitu semangat. Oh Tuhan, bimbinglah langkahku, ku tak dapat mencari. Mereka nyanyi. Wajah mereka menurut saya sedang menatap saya. Mencari domba yang tersesat. Saya pikir gimana gue berani khotbah kayak begini. Tapi saudara dengar, semangatnya itu loh. Impian mereka itu loh. Saya nggak berani menghakimi mereka, saudara. Saya langsung bertanya-tanya, jangan-jangan aku yang datang. Aku tersesat sama temanku ini yang main musik. Saudara, tahun ini gimana, saudara? Berapa jiwa saudara bawa kepada Tuhan? Saudara menangkan jiwa. Nggak bicara masalah bakat, talent, bukan masalah talenta. Kata dipakai untuk mencari jiwa selalu kata epistemi. Itu kata mendesak. Itu kata tanggung jawab. Itu kata tidak bisa tidak. Pergi, beritakan Injil. Kita semua, Tuhan katakan, I am with you. Semua kita bisa produktif. Dinamis dan produktif. Penutup terakhir, saudara. I am with you, kata Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, itu berarti, dengarkanlah, perhatikanlah, ia mengawasi kita. Matius 5, Amsal 5 ayat 21. Dia mengawasi kita 24 jam. Tidak yang terlewatkan, semua dia perhatikan kita. Itu buat kita harusnya hormat, gentar, takut. Tidak ada satu pun yang luput. Dia awasi kita sepenuhnya. Mazmur 139 diekspresikan seorang hamba Tuhan, dia nyanyi begini. Kemanakah aku pergi? Menjauhi rohmu Tuhan, tidak bisa. Kemanapun aku pergi, engkau ada di sana. Engkau mengawasiku. Kemanapun aku pergi di dunia tempat paling gelap, engkau mengawasiku. Dimanapun dia mengawasiku. Hal itu betul buat kita takut, hormat, gentar. Tapi buat kita aman. Tapi tolonglah, jangan main-main sama dosa. Jangan turunkan standar rohani kita. Nilai-nilai rohani kita jangan turunkan. Dia mengawasi kita. Saudara ingat Wahyu 2, Wahyu 3, ketika Tuhan bicara kepada 7 jemaat,
Ulang-ulang dia berkata begini. Dia adalah dia bermata tujuh. Dia maha tahu. Dia tahu persis. Dia lihat kita semua. Yuk sahabat, Immanuel. Kita melangkah pasti. Waktu lalu dia sudah tolong kita, Ebenezer. Dia akan terus menolong kita karena dia Immanuel. Menolong kita, dia selamatkan kita dari dosa, dan dia cakapkan kita menang atas dosa. Tapi juga Immanuel membawa kita dituntunnya, dibimbingnya. Immanuel, dia luputkan dari mara bahaya. Immanuel, kita bisa menikmati rasa cukup. Immanuel, kita dapat menjalankan perang kita. Immanuel, yuk perhatikanlah, dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami memuji Engkau, Allah mulia. Untuk Natal kali ini lagi kami ajar menyadari kami sepenuhnya. Ebenezer, Immanuel. Sampai di sini Tuhan sudah tolong kami. Karena Engkau Immanuel yang menyertai kami. Bahkan Ebenezer, kami akan menyongsong masa depan kami. Immanuel, Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami dalam berpaut penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Berjalan tunduk dan taat kepada Tuhan. Ampunilah semua kompromi, ampuni semua keengganan, ampuni kalau kami turunkan standar-standar rohani yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni semua kelesuan, ampuni sekedar cakap untuk bertahan, tapi tidak melaju. Jamah kami semua Tuhan. Materaikan firman-Mu, teguhkan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.